Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu jemaat semua yang dikasihi Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentunya siang ini kita dalam keadaan penuh sukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya dan terlalu yakin Bapa yang kita sembah adalah sungguh-sungguh teramat baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
Terima kasih untuk segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Siang ini kami beroleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama Tuhan Allah kami yang hidup. Untuk itu Tuhan, kami menyiapkan seluruh kehidupan kami. Kami mau tunduk taat setia, kami mau bersorak-sorak memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian semuanya. Engkau berkati, Engkau urapi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, bahwa Allah kita yang kita sembah, Allah yang sungguh luar biasa. Kita adalah milik Tuhan, milik yang telah ditebus dengan darah Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Dan mari kita Bapak Ibu jemaat semua yang di rumah, kita pujikan nama Tuhan, kita bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Allah itu baik bagi kita. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik dan sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tertunjukkannya kasih setianya.
Maha Besar, Dia nama di atas segala nama. Dan segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhanku Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Oh Allah yang begitu luar biasa. Oh Allah yang Maha Besar. Oh yang Maha Kuasa Tuhan. Terima kasih. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia hidupkan berkuasa. Serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih. Oh Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Oh Allah yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Oh Allah yang berkuasa, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidupkan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh katakan serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Oh katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhanku Maha Besar. Segala kuasa tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami percaya kita tidak pernah meragukan akan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman,
percaya kepadamu. Kami sungguh hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu baik dan sungguh teramat baik bagi kami. Engkau dahsyat dan luar biasa bagi kami ya Tuhan. Apa yang Kau firmankan bagi kami Tuhan, bahwa kami menerima keselamatan dan anugerah-Mu. Dan Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Dan pada saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kuduskan layakkan kami semua Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang memberitakan kabar sukacita ini. Sehingga apapun yang ditabur adalah firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami mau menerima berkat-berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan waktu yang Tuhan berikan buat kita dalam kondisi seperti ini. Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh sama-sama lagi sehidangan dengan kebenaran firman Tuhan. Siang hari ini saya ingin untuk berbicara tentang sahabat Allah. Kalau kita bertolak dari suratan Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-22 dan 23, di situ Alkitab penulis, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Menjadi orang istimewa itu sesuatu yang menjadi idaman semua orang. Saya pernah memiliki satu relasi dengan seseorang yang bagi saya orang itu cukup istimewa, karena di sisi lain dia seorang yang sangat mengasihi Tuhan, tapi di sisi lain saya melihat bagaimana Tuhan memberkati dia melalui karirnya. Dan menurut kesaksiannya bahwa kenaikan pangkatnya itu terjadi itu karena mujizat daripada Tuhan. Tidak seperti lazimnya. Dan saya merasa menjadi sangat istimewa karena saya berhubungan, saya memiliki satu relasi dengan orang yang istimewa. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Allah pada siang hari ini, kita lihat ada satu kebenaran yang harus kita mengerti, bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, itu memiliki satu keinginan untuk membangun satu relasi dengan orang-orang percaya. Untuk menjadikan kita sebagai, tidak hanya sekedar sebagai ciptaan Allah, tapi sebagai sahabat. Sahabat di sini saya lihat di dalam terjemahan yang lain, orang yang istimewa, orang yang bergaul akrab. Nah, siapa yang tidak mau bergaul akrab dengan Tuhan? Nanti kita lihat sebentar hal-hal istimewa yang dialami oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi di sisi lain Tuhan ingin
ada hubungan yang erat antara kita sebagai, tidak hanya sebagai seorang ciptaan, tidak hanya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, tapi kita punya relationship yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Namun kalau kita mau jujur, seringkali tanpa kita sadar bahwa pilihan kita yang seringkali membuat kita bukan berada pada posisi sebagai seorang sahabat Allah, tapi kita berada pada posisi sebagai seorang musuh Allah. Sehingga pada akhirnya kita alami kekecewaan. Kita alami hal-hal yang membuat kita tidak mengalami apa yang dijanjikan oleh firman Allah. Karena apa? Karena posisi kita bukan sebagai seorang sahabat Allah. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan, saya bisa katakan orang-orang itu diistimewakan oleh Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat apa yang dia buat itu berhasil. Karena apa? Karena punya relasi. Dia sebagai seorang sahabat Allah. Nah, pagi-pagi pada siang hari ini saya ingin untuk kita melihat pilihan apa yang membuat kita seringkali berada pada posisi sebagai musuh Allah, bukan sebagai sahabat Allah. Yang seperti saya katakan tadi, yang membuat kita jauh dari berkat-berkat Tuhan, jauh dari hal-hal yang diistimewakan oleh Tuhan. Pilihan-pilihan kita yang membuat kita seringkali menjadi musuh Allah. Yang pertama, karena tanpa kita sadar, kita berada pada pilihan yang salah. Dengan pengertian kita bersahabat dengan daging. Mengapa keinginan daging itu menjadikan kita musuh Allah? Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal itu memang tidak mungkin baginya. Jadi kita lihat jawabannya, mengapa seringkali pilihan kita bersahabat dengan daging membuat kita musuh Allah. Karena apa? Keinginan daging, Alkitab berkatakan, tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Tidak tunduk kepada keinginan Tuhan. Ini yang seringkali membuat akhirnya kita berada pada posisi sebagai musuh Allah. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi pada saat kita membuka hubungan, membangun relasi dengan keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan jelas sekali Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, maka kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya, di saat kita tunduk kepada keinginan-keinginan yang Tuhan tidak kehendaki, maka jelas sekali, maka kehendak kita, keinginan kita, itu semua tertuju kepada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Itu yang membuat kita, mengapa kita menjadi musuh Allah. Kenapa? Kita tidak tunduk kepada keinginan Tuhan.
Kalau kita mau berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, ada banyak contoh di dalam Alkitab. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab boleh memberikan pelajaran buat kita. Bahwa mereka boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Bagaimana mereka boleh alami mujizat-mujizat dari Tuhan. Dalam kondisi yang secara manusia tidak mungkin. Tapi di situ Tuhan lakukan hal-hal yang di luar logika manusia. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, contohnya Abraham. Contohnya Ishak. Mereka diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Mereka punya relasi. Mereka punya hubungan dan ketundukan kepada kehendak Tuhan. Nah, hal yang lain, mengapa keinginan daging itu menjadikan kita musuh Allah? Tanpa kita sadari bahwa keinginan daging itu merugikan baik kita sendiri dan merugikan orang lain. Mengapa? Pasal yang ke-8 dalam suratan Roma ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Siapa yang tidak menginginkan kehidupan yang kekal? Siapa yang tidak mau menginginkan damai sejahtera? Semua kita merindukan semua itu. Tapi kita banyak kali kehilangan pengalaman-pengalaman rohani ini. Kita kehilangan berkat-berkat ini karena apa? Kita berada pada posisi sebagai musuh Allah, bukan sebagai sahabat Allah. Karena apa? Kita tunduk kepada keinginan daging. Kita lebih menginginkan, lebih taat kepada hal-hal yang Allah tidak kehendaki daripada hal-hal yang Allah kehendaki. Sehingga akhirnya firman Allah itu hanya sekedar satu bacaan. Firman Allah itu hanya sekedar dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang pada akhirnya impact-nya tidak ada. Tidak ada pertumbuhan rohani. Nah, hal yang kedua yang membuat seringkali kita menjadi musuh Allah, pilihan kita menjadi musuh Allah. Karena tanpa kita sadar, pilihan kita, kalau tadi pilihan kita itu bersahabat dengan daging, yang kedua pilihan kita itu bersahabat dengan dunia. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara bisa bayangkan bagaimana kita berada pada posisi sebagai musuh Allah. Itu akibat pilihan kita. Kita jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan keluarga. Di saat kita alami hal-hal yang mungkin mengecewakan kita, kalau kita mau jujur sebenarnya itu akibat karena pilihan kita. Tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Lebih ingin bersahabat dengan dunia. Lebih ingin membangun relasi dengan dunia. Dunia sini dalam pengertian tentunya sistemnya. Hal-hal yang Allah tidak kehendaki. Kalau kita ingin menjadi sahabat, kita harus punya pilihan. Kita harus punya tekad. Mau tidak mau.
Kita harus punya tekad bahwa kita mau menjadi sahabat Allah. Walaupun ada harga memang yang harus kita bayar. Untuk menjadi sebagai seorang sahabat Allah, kita belajar dari Abraham. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Mereka harus korbankan keinginan-keinginan mereka demi untuk menyenangkan Tuhan. Namun kita lihat keberanian mereka untuk membayar harga. Itu menjadikan mereka sahabat-sahabat Allah. Jadi untuk kita menjadi sahabat Allah, jangan sampai kita kompromi dengan hal-hal dunia. Mungkin ini terlalu ekstrim kalau kita mau lihat secara sepintas. Ekstrim amat menjadi orang Kristen seperti ini. Itulah firman Tuhan. Untuk kita menjadi sahabat Allah, pilihannya jangan bersahabat dengan dunia. Jangan kompromi dengan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Dan hal yang lain, hal yang terakhir, yang dapat menjadikan kita sebagai musuh Allah, yaitu apabila kita tidak mampu menjaga hati ini dari roh kecongkakan. Pasal yang keempat ayat 6 dalam suratan Yakobus. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang, Allah benci dengan orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Kita belajar dari seorang Daud. Daud seorang yang bukan pribadi yang sempurna, tapi dia belajar dari kegagalan demi kegagalan. Kita lihat bagaimana seorang Daud yang di saat dia merasa dia bersalah di hadapan Tuhan, dengan keketulusannya, dengan kejujurannya, dia datang akui semua kesalahannya. Dan kerendahan hati itulah salah satu yang membawa Daud kepada keberhasilan. Tuhan benci kencongkakan. Firman Allah berkata bahwasanya awal dari kejatuhan, awal dari kehancuran itu adalah kecongkakan itu. Kita lihat bagaimana Lucifer, satu pribadi yang kita tahu di surga, salah satu malaikat yang diberikan kepercayaan oleh Allah. Tapi karena kecongkakannya, Alkitab mencatat pada akhirnya Allah campakkan dia dari surga. Jadi sebagai umat Tuhan, jadilah sahabat Allah. Dan kalau kita mau jadi sahabat Allah, kita akan lihat bagaimana kita akan alami perlakuan khusus. Bukan berarti menjadi sahabat Allah kita akan bebas dari masalah. Enggak. Akan ada persoalan, ada pergumulan. Tapi di saat kita menjadi sahabat Allah, pada waktu-waktu yang tepat kita akan lihat bagaimana perhatian Tuhan. Bagaimana berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita mau menjadi sahabat Allah, tidak akan ada rahasia antara kita dengan Allah. Kita lihat bagaimana hubungan antara hubungan antara Abraham dengan Allah. Tidak ada rahasia antara mereka. Hubungan antara Nuh dengan Allah, tidak ada rahasia. Karena apa? Mereka memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Allah. Mereka adalah orang-orang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan,
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi pelajaran rohani buat kita, untuk kita sebagai umat-umat Tuhan. Tentunya dengan kekuatan Roh Kudus, kita mau belajar untuk berusaha menjadi sebagai seorang sahabat Allah. Puji Tuhan, kita akan tundukkan kepala. Pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu kalau pada siang hari ini kebenaran firman-Mu boleh datang mengajar kami, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi sebagai sahabat-sahabat Allah. Kami menyadari Tuhan, di saat kami berada di dunia yang penuh dengan perjuangan, dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan arus yang kuat yang mau menarik kami jauh daripada Tuhan. Di pihak lain Tuhan menginginkan untuk kami menjadi sahabat-sahabat. Tuhan, doa hamba-Mu buat seluruh sidang jemaat-Mu GPD Cipodomamur, tolong Tuhan, kami rindu menjadi sahabat-sahabat Allah. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh melihat ada perlakuan-perlakuan khusus yang kami boleh terima. Kami boleh melihat Tuhan Yesus, pertolongan Allah tepat pada waktunya kami boleh terima. Situ Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu kami mohon, berikan kami kekuatan untuk kami boleh memiliki hati yang taat, hati yang tunduk kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah, menjadi pribadi-pribadi sahabat Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa buat umat-umat-Mu menghadapi situasi di hari-hari ini. Tuhan, tolong berkati mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya ada begitu banyak kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar. Dan kami yakin firman Allah itu ya dan amin. Janji Allah itu ya dan amin. Sebab itu hamba mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, hidupkan firman ini. Dan biarlah firman ini akan menjadikan kami sebagai umat-umat Tuhan yang kuat untuk menghadapi situasi di hari-hari ini. Dan hamba mau berdoa, Tuhan, pagari umat-umat-Mu. Lindungi mereka, proteksi mereka Tuhan, dari semua virus-virus penyakit ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari virus-virus penyakit ini. Sebab itu kami mohon kuasa darah-Mu memproteksi umat-umat-Mu. Dan Tuhan, pelihara umat-umat-Mu. Tuhan, bukakan pintu berkat buat mereka. Dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Tuhan, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai swasta Tuhan. Mereka yang dagang, Tuhan, berkati, dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami teringat juga buat umat-umat-Mu yang mungkin sesaat ini dalam keadaan lemah, kuatkan mereka Tuhan. Yang menghadapi masalah Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sakit Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus, perjelas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami memberikan pengumuman bahwa situasi sampai hari ini masih seperti biasa. Jadi setiap kegiatan ibadah kita masih sifatnya masih online. Jadi tidak bisa kita kumpul di gereja karena memang situasi seperti yang kita sudah tahu. Dan sudah tetap berdoa buat bangsa dan negara kita, buat pemerintah kita, berdoa juga buat perawat, dokter yang menangani semua. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan juga mereka kesehatan dan perlindungan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan
buat pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita akan tundukkan kepala. Pujian syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan buat kami, di mana kami boleh siang hari ini, kami boleh bersekutu, kami boleh juga kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Hamba mau berdoa sekali lagi, berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kami mohon, biarlah tangan Tuhan saat ini terarah kepada umat-umat-Mu untuk memberkati mereka. Sebab itu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, terima dan bawalah berkat dan anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta damai sukacita, penyertaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan selalu menjadi bagian kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan yang melimpah ini. Haleluya.